Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis ilmu ini, yang mana kita sama-sama duduk untuk mengkaji, membahas daripada ilmu-ilmu yang menghantarkan kita kepada Rabb kita. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena ada ilmu-ilmu agama yang tidak menghantarkan kita kepada Rabb kita atau kepada Zat. Maka amalan sesunah apapun, amalannya, bacaannya benar, hukum-hukumnya benar, tetapi ada celah atau cacat di dalam hati atau di dalam kalbu, atau kalbunya cacat, sehingga amalan-amalan itu akan menjadi sia-sia di hadapan Zatnya nanti. Kalau di dunia mungkin tetap orang yang beramal soleh, orang yang berbuat baik, tetap Allah balas apapun itu agamanya. Selama ia berbuat baik, Allah tetap balas kebaikannya. Seandainya Allah tidak balas kebaikan orang-orang yang di luar beragama Islam, apa nasib mereka? Padahalnya bukan pemeluk Islam. Ya, ini membuktikan bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk dalam jaminan kerejekiannya, atau dalam jaminan bahwa ia yang maha mengatur. Dan untuk kajian kita di sini tidak duduk pada satu firqah. Kenapa tidak duduk satu firqah? Artinya kita ini kada berfirqah. Kita tidak duduk pada suatu yang menjadi perdebatan. Kita tidak duduk pada situ. Jadi inti dari kajian kita di sini, kita sama-sama belajar menjaga kesucian. Apa yang kita jaga? Yaitu kalbu kita, hati kita. Orang-orang yang berdebat pasti ia akan memunculkan rasa kebencian terhadap orang yang tidak sepaham. Nah, kita tidak duduk pada hal-hal seperti itu. Apa yang kita amalkan? Ku anfusakum. At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, jagalah napas kamu. Itu perintahnya. Jagalah napas kamu. Apa napas kamu? Diri kamu. Apa diri kamu? Jiwa kamu. Siapa keluarga napas, siapa keluarga jiwa? Yaitu 7 anggota tubuh kita. Itu yang kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Berarti perintah di dalam Al-Quran di sini adalah kita diperintahkan untuk menjaga diri yang sebenarnya diri. Siapa keluarga diri sebenarnya diri? Mata kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, jiwa kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Itu yang kita jaga. Tapi untuk mencapai kepada Allah itu tidak hanya ilmu akhirat, ilmu dunia pun tetap mencapai kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah. Kajian kita di sini, kita itu tetap berada pada jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat, sebenar-benarnya nikmat. Mata kita memandang apapun, telinga kita mendengar apapun, semuanya tidak menimbulkan celah bagi kita. Boleh kita menyampaikan apapun, menurut paham kita ini sunnah, ini tidak boleh, boleh, silahkan. Ini dibuktikan Nabi. Ketika Nabi meletakkan Hajar Aswad sebagai lambang perdamaian 4 agama, Islam, Majusi, Nasrani, Yahudi. Nabi berdamai dengan 4 agama. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa kita sesama Islam tidak bisa berdamai? Yang dipertanyakan kebahagiaan
kebahagiaan seperti apa sebenarnya hidup ini? Itu pertanyaan situ. Jadi pertanyaan orang ini ada sangkut pautnya dengan penjelasan kita. Lalu kita jawab, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika kita bisa menemukan Tuhan dalam marahnya suami. Ketika kita bisa menemukan Tuhan dalam kebencian suami terhadap kita. Begitu sebaliknya. Kita bisa menemukan Tuhan dalam kemarahan istri. Tetap di situ. Coba kita dibuka pada ayat 6 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jadi setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang menimpa bagi kita, dan setiap apa yang kita lihat, jadikanlah jalan untuk menemukan nikmat. Menemukan nikmat di sini berarti kembali kepada Rabb. Kemudian ayat 7-nya, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Secara marifat dulu. Ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka Allah akan menjawab, hazali abdi wali abdi masa Allah. Artinya, inilah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pintakan. Ujar Tuhan, ini antara aku dengan engkau. Antara aku dengan engkau. Apa yang engkau pintakan. Tapi di sini siapa yang engkau pintakan. Jadi kita kalau membaca ini digabung dengan ayat 7, jawabannya sama. Haza li abdi wa li abdi masallah, itu sama. Jadi ayat 6, ayat 7 boleh dibaca satu napas, boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini kebanyakan kalau jadi imam, imam bila sudah waladdallin, Rabbi firli, imam culas. Karena di sini artinya ujar Tuhan, ini antara aku, ya kan, dengan engkau. Inilah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pintakan. Makanya ujar Tuhan, ini antara aku lawan ikam. Nah, ikam anak meminta apa? Ikam anak meminta akan siapa maksudnya? Ikam anak meminta akan siapa? Tuhan menawari. Waladdallin, ikam anak meminta akan siapa ya Tuhan? Sabat. Sabat ya Tuhan. Ini Tuhan menawari di sini. Memintakan apa? Kalau di sini ada yang berdua Rabbi firli wali walidain. Ada. Berarti 6 didoakannya siapa tadi itu? Mamanya lah. Kuitannya. Jadi jadi makmum, amin. Nah, untung kuitannya didoakan. Dan Busia waladdallin, mudahan aku pulang ke bini. Amin, jadi makmum. Untungnya jadi imam. Sawat orang 40, amin. Orang 80, 2 wali. Gitu. Jadi kenapa ayat ini, ayat 67 ini terkadang digunakan oleh oleh imam itu dengan sebelum amin ia meminta sesuatu. Ada itu terkadang imam. Jadi kita yang jadi makmum, ini secara marifat dulu. Kita yang jadi makmum, kita ulang sedikit, di review sedikit lah, mulai ayat 4 supaya mudah. Jadi kita dengarkan nih, nang jadi imam, nang jadi makmum, ujar imam nih. Ini masuknya ayat 4 imam nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdahulu kita sudah, bila jadi imam, sabut ujungnya sabut berdahulu kita. Sabat apa kata kita?
Begitu pulang ayat 5, ihdinas syiratal mustaqim, ini antara aku ya Tuhan lawan ikam, ya kan? Apa yang ia pintakan. Ini memintakan siapa di sini? Ayat 5 ini kebiasaannya karena sesuai ayat ini kedekatan kepada orang-orang terdekat. Boleh. Kalau inya seorang perempuan yang sudah bersuami, bolehnya meminta akan lakinya. Misalnya ihdinas syiratal mustaqim, ini seorang perempuan misalnya, mudahan lakiku ini misalnya, boleh. Kalau dalam bini, mudahan biniku ini, boleh. Tapi di dalam hati, ini marifat dulu lah, belum lagi masuknya tentang menyebut tadi, belum lagi. Kalau hukum, kalau marifat pasti ini itu penjelasannya. Jadi pengamalannya beda ya, nah. Kalau masuk ke tahap rahasianya, kalau marifat karena memang dipinta, sebut. Ya. Kemudian ayat 4, doa untuk kepentingan pribadi. Itu kuncinya. Jadi bila imam membaca ayat 4, sebut apa keperluan kita seorang. Kalau ayat 5, keluarga lah, keperluan keluarga, anak, bini, semuanya situ. Kalau anak lagi kuliah, kalau anak lagi ujian, boleh masukkan di sini. Kemudian ayat 6 dan 7 itu sama. Allah menawari apa yang dia pintakan tadi, kaum muslimin. Jadi tujuannya menyeluruh. Karena doa ayat 6 dan 7 ini ditujukan kepada keselamatan kaum muslimin, muslimah. Jadi ayat 4 kepentingan untuk pribadi, ayat 5 kepentingan keluarga, 6 dan 7 kaum muslimin. Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Allah sudah memberikan jalan orang yang diberi nikmat dan jalan orang yang sudah sesat. Maka kita amalannya apa di sini? Kita harus berada pada jalan yang diberi nikmat. Tujuan ayat ini. Sekarang titik pada ayat 6 berada pada kalimat an'amta. Ada alif, ada nun, ain, mim dan ta. Ada alif, kemudian an, kemudian jiwa yang memiliki hari pembalasan, taubat. Jadi kita harus berada di an'am. Bila sudah dapat an'amta ini, jangan keluar lagi pada ini. Apa garang an'amta itu? Secara arti ini bijinya dulu. Biji per biji. Alif menyatakan aku. Nun menyatakan cahaya yang asal. Ini pahamlah cahaya yang asal nih. Nur. Yang mana nurnya? Kan nur ada dua. Nurun ala nurin dan nur yang mana? Cahaya yang berasal di dalam bola lampu dan cahaya yang di luar bola lampu. Coba sedikit. Kita tulis ini zat yang asal aja lah. Turun dulu dikit ke bawah. Kemudian nur Allah, ruhullah boleh, nur Allah boleh. Kita singkat Ahmad. Nah, dari Ahmad Anyar Nur Muhammad. Coba kita tinggal alam semesta. Nur menjadi tubuh, jelas. Ya. Yang menjadi napas kan nur yang mana? Ini kah? Ayo. Ini kita tinggal dulu bumi lah supaya
Ini kadang-kadang dari nur ini alam semesta dulu lalu usut supaya mudah. Duduk kita di mana? Ini tubuh, anggap aja tubuh kita yang kasar, yang kelihatan. Nur Muhammad, tubuh kita berasal daripada Nur Muhammad. Roh kita berasal daripada Nur Muhammad sama. Berarti ini tubuh Nur Muhammad menjadi batang tubuh, kemudian menjadi nyawa. Berarti barangnya nang ini jual lah. Ya, berarti ini juga. Sekarang roh yang bernama Ahmad, pancarannya bernama Nur Muhammad. Awal Muhammad adalah nur, nyawa bagi kita. Akhir Muhammad adalah roh, hati bagi kita. Zahir Muhammad adalah insan, tubuh bagi kita. Batin Muhammad adalah Rabbani atau sir bagi kita. Berarti titik semuanya terkumpul di sini. Kita hilangkan dulu bumi. Kita hilangkan bumi. Nah, kita bedakan mana nurun ala nurin, mana nur Muhammad. Cahaya yang di dalam bola lampu, cahaya yang di luar bola lampu. Nah, yang kanan pulang supaya mudah. Kita tak bunta di sini karena sebenar-benarnya roh, sebenarnya nur, tak bunta. Cahaya yang di dalam bola lampu, cahaya yang di luar bola lampu. Yalah. Cahaya yang di dalam bola lampu, cahaya yang di luar bola lampu. Sekarang di sini kan rentan nih, rentan jadi Tuhan, mengaku jadi Tuhan. Kenapa kita gambarkan langsung seperti ini? Kalau ada alam semesta, terlalu panjang kita kembalinya langsung aja. Karena yang dibicarakan ini diri kita, diri yang zahir, ya, yang dibicarakan. Yang menjadi tubuh yang kelihatan berarti daripada semuaan akhirnya ke sini. Berarti di situ tadi amta nun tadi di sana menunjukkan cahaya yang asal. Berarti cahaya yang asal ada pada bukan yang ada di dalam, tapi yang ada di sini tadi dari mana juga asalnya? Yang ada di sini tadi dari mana juga asalnya? Kalau berbicara seperti itu, pasti asalnya dari mana? Ya, apapun bahasanya, pasti ujung-ujungnya ke sini semuaan. Ya, menjadi sifat, menjadi nyawa, menjadi apa perbuatan. Kadang-kadang rumit kita disuruh kemunal. Sebenar-benarnya ujung-ujungnya ke sini. Sebenar-benarnya, bicara sebenar-benarnya ujung-ujungnya semua ke atas ini. Cuma yang kita cari ini, ya kan, karena asal usul supaya jangan tak akui. Sekarang nih, ini yang kanan, ya kan? Yang disalurkan yang kanannya apa? Setrum. Bertahanlah di trapo nih setrumnya, ya kan? Sampai ke kilometer, bertahanlah di kilometer. Sampai ke dalam bola lampu, ya kan? Sampai ke dalam bola lampu. Di dalam bola lampu ada api, di luar bola lampu ada cahaya. Sekarang ujar cahaya
Ini ujar cahaya. Aku adalah apa? Yang kanan. Aku adalah Yang kanan. yang kanan. Dengan kalau kalimatnya aku bukan Yang kanan. Aku bukan yang kanan, tapi yang kanan. ya. Ujar cahaya, ujar cahaya nih. Supaya pas kalimatnya. Yang menyala ini yang kanan. Dan tapi aku bukan. Yang menyalakan ini yang kanannya kan gugus ke dalam lampu. Sekarang sama. Tubuh kita ini tubuh. Nur Muhammad menjadi tubuh. Nur Muhammad menjadi nyawa dalam tubuh. Sekarang nang masuk ke dalam tubuh nang mana orangnya? Ini kah? Kalau ini nang masuk, ini Tuhan. Tapi hati-hati dengan bahasa masuk lah. Hati-hati dengan bahasa masuk. Jangan, karena warna waktu fihi bir aku tiupkan, aku hembuskan, aku salurkan. Sekarang ini gula. Gula lawan manis. Gula masukkan ke dalam cangkir. Kemudian gulanya masih kelihatan, misalnya kita udah hilang gulanya, ada manisnya. Berarti kita siapa tadi? Anggap manisnya adalah kita. Sekarang manis yang dirasai ini wadilah kepada akulah gula. Rasa. Ini misalnya gula dimasukkan ke dalam gelas, kemudian kita aduk hilang gulanya. Kemudian timbul rasa manis. Anggap aja manis itu kita. Wanilah manis ini kepada akulah gula. Manis itu rasa kata kau dipisahkan dengan gula, tapi manis tadi kaulah kepada bahwa akulah gula. Berarti itu tadi bahasanya bahwa manis itu nyatanya adanya gula. Jadi berarti titik kalimat itu nyatakan. Kalimat apapun, buka jaling semuanya, kalimat apapun tapo-tapo di situ. Karena kalimatnya sama tapi maknanya lain. Contoh, yang menyala riang kanan bukan bola lampu. Kalau bola lampu ini mengaku aku yang menyala, diputus di situ, kadang lagi menyala, ya lah. Kemudian ujar bola lampu, aku bukan riang kanan, tapi aku adalah bagian riang kanan. Yalah, cahaya yang ada ini adalah cahayanya yang kanan, tapi aku bukan riang kanan. Ya tepunannya situ. Nah, berarti tadi amta tadi nun di sini menjelaskan pada cahaya yang asal. Berarti kepada roh yang asal. Kata-kata mengetahui, sejak kapan mengetahui? Ketika wanafatu fihi miruhi alastu birabikum bala. Berarti ain ini sejak kita berumur 40 hari itu sudah ditiupkan. Sudah jadi roh, sudah. Itu sudah bersaksi kita sudah. Berarti pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan bahwa ia hidup. Yang hidup. Berarti siapa sesungguhnya yang bersaksi? Yang dinyatakan adalah rohnya. Ini dicoret, yang ada hanya aku. Belum lagi kita kasih ke sini. Nah berarti amta itu ini kata-kata nikmat. Kalau ini kan digaris kan hilangkan alifnya, nikmat. Yang kita tuju di sini kan kata-kata amtanya. Bila bisa bertemu dengan kalimat yang ini, huruf yang ini, berarti inilah yang kita tuju. Bila sudah dapat ini yang kita tuju, nyatakan inilah kita. Ini dua sama, ini sama dua. Pertanyaan. Jadi
alif dan nun itu satu kesatuan sama dengan nih. Nah, sama ini. Berarti ain, mim dan ta satu kesatuan. Berarti ain, mim dan ta ini menuju kepada, balik dulu kepada nun, hanya kembali kepada asal. Berarti apa yang kita tuju? Sebenarnya rumus ini sudah, apapun kita pecah-pecahkan kembali terus. Mim itu dengan arti jiwa, atau yang memiliki kerajaan, atau yang memiliki hari pembalasan. Kemudian tak itu menunjukkan taubat, berarti jiwa atau roh tadi yang sudah diampuni, yang sudah bertaubat. Karena roh ini kan dari awal di sini sudah ia melaksanakan proses pertaubatan, kemudian saat hendak dimasukkan ke dalam jiwa kembali disucikan. Jadi 2 kali proses, hanya disucikan. Awal roh ditiupkan sudah disucikan, kembali hendak dijahirkan lagi sudah disucikan. Makanya huruf ta sini ada, berarti ini menerangkan, menjelaskan bukankah jiwa sudah disucikan, sudah diberikan pengetahuan, maka harus kembali. Berarti orang-orang ini tidak paham, golongan ahlu sunnah wal jamaah, jangan tinggalkan jamaah kalau hendak selamat. Yang selamat hanya satu golongan saja, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau benar-benar duduk di ahlu sunnah wal jamaah, memahami, kembalinya bila dapat jalan kembali ahlu sunnah itu sudah. Hebatnya nang kayak apa aja ilmu agama, takbirnya benar, bacaannya benar, ya kan? Tapi di dalam kebenaran ia bertakbir, di dalam kebenaran ia membaca semua bacaan-bacaan sembahyang, tapi ia tidak bisa duduk atau mengembalikan siapa sesungguhnya. Siapa sesungguhnya? Diri yang mendengar, membaca, dan berbuat. Kalau kada bisa kembali ke situ, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jalan nikmat itu dari sini ke sini, kembali ke sini. Jalan nikmat bila sudah, sebenarnya kita ini bila sudah paham dengan skema duduk di sini, apa aja amalannya, apa aja bacanya, ini bang pelakunya sudah itu. Tapi amaliyahnya, keseharian, begitu kita duduk di sini, lalu secara jahirnya dunia mengicohkan kita. Secara skema benar, sudah paham, sudah duduk di sini. Tapi ketika di dalam amaliyah, apa yang terjadi? Kayak apa ikan takbir kayak itu? Iyalah. Kenapa ikan berkunut? Kenapa bertahlilan? Berarti kita duduk di sini lagi. Jadi orang yang diberi jalan nikmat tadi tidak menimbulkan celah. Bagian celah karena sudah disucikan. Tanda orang yang diberikan nikmat tadi, orang yang sudah berada di dalam kenikmatan tadi, ia nikmat menikmati hidupnya sendiri. Karena ia menemukan dirinya yang sebenarnya diri. Kalau ia sudah menemukan berada di sini, menemukan diri yang sebenarnya diri lagi, nih, ya kan? Mungkin Bang Awan masih aman. Dalam rumah aman lagi kira. Ini amaliyahnya. Amaliyahnya yang menguji kita. Bagaimana dulu? Dalam keseharian kita, ya kan? Dalam keseharian kita, apa yang menguji kita? Ekonomi, anak, istri, suami, ya, keluarga. Itu yang menguji kita. Terbuktilah kita, benarkah kita berada pada jalan yang diberikan nikmat. Maka sudah membaca tadi Suratul ladzina an'amta alaihim. Kalau masih aja, wah, jangan ke situ. Tuh bubuhan sebelah. Apa bubuhan sebelah itu?
nikmat lah kira hidup itu. Ya kan? Tidak ada kenikmatan lagi. Cuma bahasa orang yang sudah mencapai di dalam kenikmatan, di jalan yang nikmat tadi, bahasa ini tertipu dengan perilaku dunia. Melihat sesuatu, melihat apapun, mendengar apapun, kalau senyum bisa dengan arti membiarkan, bisa dengan arti senyum kebencian. Orang yang diberi nikmat itu tidak pernah mencela terhadap apa yang didengar, terhadap apa yang dilihat. Kalau misalnya orang berbuat jalim, kita menegur, mencela. Selama tidak ada celah di dalamnya, misalnya orang minuman misalnya, kan? Sesedangan nih. Adakah kebencian kita atau mencela mereka itu? Kalau tidak ada, berarti kita tetap duduk pada jalan yang sudah diberi nikmat. Jangan dipahami mentang-mentang sudah diberi nikmat antara membiarkan, ya, antara menegur, kemudian antara mencela. Dibedakan aja itu. Jalan yang diberi nikmat itu orang lain tidak bisa menilai kepada orang lain berikutnya. Berarti diri kita. Sesuai dengan ayat ku anfusakum. Jagalah diri kamu, napas kamu. Karena orang lain menilai. Ini yang menyesatkan kita adalah pada kesibukan keseharian, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, dan apa yang orang lain perbuat. Karena kita sudah menemukan jalan yang, berarti jalan yang diberi nikmat tadi adalah jalan orang-orang yang berada pada asalnya, usulnya, pada dirinya, diri yang sebenarnya pada rohnya. Jadi penegasannya mengamalkan ayat 6 dan 7 ini membuktikan benarkah kita itu bisa melepaskan dunia, segala permasalahan dunia. Ujian terberat untuk tidak menemukan Tuhan adalah pada ekonomi. Ujian terberat. Banyaknya orang mengaji pesugihan, berbuat musyrik berarti ekonomi. Jadi Allah itu menguji, menghijab kita itu kepadanya itu dengan cara sesuatu yang kontra bagi kita. Kembalikan. Ternyata aku hidup ini, tugasku itu berusaha, tidak menentukan hasil usaha. Hidupku adalah beribadah, tidak menentukan hasil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi kita itu dicipta, semua makhluk dicipta itu adalah beribadah. Ibadah di situ bisa dengan berusaha, bisa dengan beramal soleh. Beramal soleh, beramal baik. Berarti tugas kita itu tugasnya ibadah aja ya Tuhan. Tugas kita itu beribadah, jangan mencampuri hasilnya. Ini nyari. Nah, sekarang ini ada bahasa. Ujar kita beribadah itu yang di Makkah, kan yang di Madinah, kan yang di manakah. Jangan mencari pahala. Tugas kita itu kan beribadah. Tugas kita tidak kepada hasil ibadah. Sekarang kalau banyu ini hendak manis, buat di gula. Bila sudah dibuat di gula, jangan dicari lagi manisnya. Kenapa? Karena gula sudah berjanji, aku ini manis, ujar gula. Ujar gula, aku ini manis. Anda perlu lagi mencari manis.
Bila sudah bertemu dengan gula, masukkan aduk pasti manis sudah. Sama kayak orang beribadah. Di Makkah sekian, di Madinah sekian pahalanya. Itu kan ilmu. Gula berpadah, aku ini manis, memadahkan. Beribadah di Makkah sekian, di Madinah sekian, memadahkan. Sekali itulah ke Madinah mencari jumlah pahalanya. Mau ngedai lagi. Ada mencari yang memberi pahala tadi ada. Itu yang jadi masalah. Jadi kita hidup ini, apapun makan aja. Ujian Tuhan ini kan tahu suap aja, tahu ikut tabuk. Nang mangannya ngakan aku. Ya kan? Nang mangannya ngakan aku. Karena kanyang tuh rasa. Karena ampun rasa itu adalah yang asal. Kita buktikan orang-orang yang berada atau yang sudah mendapatkan jalan yang diberi nikmat ini, kalau masalah ibadah boleh jadi silahkan terkontrol. Coba urusan dunia, rasakan aja urusan dunia, apakah pernah terkontrol? Semua yang kita rasakan, musibah, kesenangan, kebahagiaan, bentuknya itu adalah cara Tuhan semuanya, supaya kita itu bisa menemukan dirinya di dalam masalah itu. Nah, berarti sikap kita sekarang apa? Tenang kita. Kenapa kita tenang? Hendak bertemuan nang kayak apa aja yang kita lihat, bertemu apa aja yang kita dengar, bertemu apa aja yang orang lain perbuat, yang kita perbuat. Oh, berarti jalan itulah untuk menemukan kita kepada Tuhan. Ini kan sudah membuktikan, menggambarkan bahwa ibadah seseorang itu tidak diperintahkan untuk mengejar pahala, tapi untuk mencari yang memberi pahala. Terus menerus kembali. Jadi perbedaan antara orang yang diberi jalan nikmat ini, perbedaannya. Kemudian orang yang diberi jalan sesat ini sama masalahnya. Sama-sama misalnya diberi musibah dan sama-sama diberi kesenangan. Contoh, ketika orang diberi rezeki banyak, ya bersyukur, wah nyaman bandir. 100% kah ini menjamin ia akan bertemu Tuhan di dalam rezeki yang banyak tadi? Bisa juga lalai. Nah, berarti tidak semua kesenangan itu membawa kita untuk tidak sesat. Sama, orang yang kena musibah, tidak semua musibah untuk menyesatkannya. Nah, disinilah pentingnya kita ini menghadapi di akhir hidup ini. Tidak lagi bertikai apapun. Tidak ada lagi. Dalam pekerjaan, tidak ada lagi bertikai. Dalam rumah tangga, dalam berkawan, tidak ada lagi bertikai. Benar-benar kita jaga, karena kita ini sudah paham dan duduk akan diri yang sebenarnya diri, berarti kita ini sudah tergolong orang-orang yang diberi jalan nikmat, bukan jalan yang dimurkai, yang disesatkan. Setelah kita mendapatkan, maka jagalah kesucian, tetap berada di dalam kesucian. Ya, huruf semuanya mengandung makna. Lain beda dengan huruf Indonesia A, B, C. Itu kalau ada dirangkai, ada makna, ada arti. Kalau huruf hijaiyah, kalau huruf Arab tanpa dirangkai, satu huruf berdiri ada artinya. Bahkan di dalam rangkaian itu ada huruf yang jahir, yang tersurat, dan ada yang tersirat. Ya, sama diri kita. Diri kita ini jahir, tampak. Apa yang tersirat dari diri kita? Sama huruf pasti ada yang tersirat dan yang tersurat. Sekarang kita bahas nih, an'amta alaihim, mana huruf yang tersirat? Di sini coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5 huruf lah. Kita cari huruf yang tersirat.
ke bawah jalan. Huruf yang tersirat. Lam, huruf mim, huruf fa, kemudian nun, kemudian alif, nun, mim. Ini 5 huruf. Jadi berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 12 huruf. Di dalam alif, ini di dalam alif ada lam dan fa. Di dalam nun ada nun lagi. Makanya cahaya yang asal dan cahaya yang, makanya nun itu 2. Nun yang pertama, nun cahaya yang di atas. Nun yang kedua, cahaya yang memancar. Kemudian ada ain. Berarti ada ain, berarti ada alif dan nun. Nih. Maka bila kita pecahkan lagi, bertambah ulang di sini. Panjang. Apakah ini ada artinya? Semuanya ada artinya. Ada rintitan semua. Jadi pecahan yang tersirat sini pasti nyambung ke asal. Ada bawah ada menyambung ke asal. Kenapa nun itu huruf jukung bertitik sebutin, tapi itu 2. Tadi dia menerangkan cahaya yang asal dengan cahaya yang tumpul. Sama mim. Mim itu 2 lah. Di mana mim maka 2? Nih, mim yang 1, mim ini yang asal. Yalah. Ini yang ada pada sama mim. Nun ada 2 juga. Ini juga orangnya, ini juga pulang orangnya. Apa aja hurufnya pasti kesini kembalinya. Kembali. Nah, berarti apa yang tersirat coba kita gambarkan. Di sini ternyata ada lam. Di sini tadi ada lam. An'amta. Ini barangnya. Ya kayaknya nih. Oh manusia. Temukan nih. Bila sudah dapat ini, anggap aja ini wajah misalnya. Temukan ada ini, bila sudah dapat ikut rasakan, nikmati. Dan rasakan ini. Siapa yang disuruh menikmati? Nih orangnya. Karena ada lam. Lam itu menunjukkan makhluk. Yang diperintahkan mendapatkan itu adalah makhluk. Ini orangnya. Habis semua. Kemudian di dalam lam itu ada mim, menunjukkan kepada mim yang jahir, yang sudah dihembuskan. Berarti di dalam kata-kata nikmat itu, nikmat adalah suatu barang, berarti ada yang menjalankannya, ada yang menikmati. Siapa? Ternyata ada lam. Dan ada lagi huruf fa. Proses. Setelah dapat barangnya ini, siapa yang mendapatkannya? Nih, secara jahirnya. Berarti ini cermin nih. Nah, ini cermin. Nah, ini cermin. Ini gulanya, ini manisnya, ini rasanya. Ini yang menjalani yang jahir. Ini orangnya. Nih. Ada lam juga. Berproses. Bila sudah mendapatkan kenikmatan, jangan lupa, karena ini semuanya adalah proses. Proses kemana? Kembali kepada nun. Setelah kembali kepada nun, nih. Jadi semuanya tetap berproses. Semua huruf yang tersirat ini di dalam satu kalimat tidak menyatakan kesamaan pada huruf di kalimat yang lain. Contoh, duha. Duha ada berapa huruf?
3 huruf. Ya kan? Dot, H dan ya. Ini sebagai contoh lah. Duha ini apa artinya? Kalau orang belajar nahwu saraf kan pasti tahu. Mengartikan duha ini di mana? Dari huruf yang asal ada dapat waktu dibaca terjemahannya. Coba. Duha, demi waktu pagi. Itu kan artinya waktu duha, demi waktu pagi. Mana di sini yang menunjukkan waktu? Adalah tidak ada yang menunjukkan waktu. Ini yang memberikan mudarat dan manfaat. Ini yang hidup. Ini yang menerima pembukaan. Mana demi waktu? Mana yang menyatakan waktu di sini? Terjemahkan demi waktu. Demi waktu pagi. Duha bisa diartikan dengan kunci, bisa diartikan dengan pembuka. Ini contoh. Jadi duha ini ada yang mengartikan dengan kunci, ada yang diartikan dengan pintu, ada mengartikan dengan waktu, waktu pagi. 3, ada yang mengartikan ini. Cari dari huruf mana? Tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan kunci, pintu, dan waktu. Bukan. Di mana ada waktunya? Kalau kada dipecah, huruf yang tersirat di dalam sini tidak akan ditemukan kunci, pintu, dan waktu pagi. Ada temukan sama dengan an'amta alaihim. Jadi Quran itu kan terjemah sudah bayar, ia sudah melalui seleksi yang sangat luar biasa. Kalau kita mencari, karena kita sudah ada bukunya, makanya kita cuplikan sedikit. Mengartikan duha, cari itu arti huruf. Ternyata kan ditemukan di dalam kata-kata duha ini ada kunci, pintu, dan waktu pagi. Ini huruf apa nih? Dot. Berakhir dengan huruf apa? Dot ini berakhir dengan huruf apa? Ujungnya apa? Yang Indonesia apa? Huruf D lah. Dot. Ya lah. Berarti huruf apa? Dal. Di dalam dal ada lam. Di dalam lam ada mem. Dal ini dengan arti yang menerima balasan. Artinya adab. Ini makhluk. Ini yang memiliki hari pembalasan. Kerajaan. Yang memiliki kerajaan hari pembalasan. Sekarang mana waktu? Ketamuan sudah. Nih. Ketamuan sudah. Demi waktu. Tuhan. H ini hayat. Yang tidak memunculkan huruf yang lain lagi. Ya lah. Idalnya aja yang tersirat. Demi waktu. Di mana huruf yang ini artinya pembuka. Pembuka ini bisa kada diartikan dengan kunci atau dengan, berarti kan kias maknanya sama an'amta alaihim. Berarti an'amta alaihim, jalan orang yang diberi nikmat. Ini barangnya nikmat. Lalu siapa
yang harus duduk di sini yang mendapatkannya orangnya tersembunyi, belum jahir, ada lam. Kalau kawa memecah huruf ini, misalnya ngarannya Maiswarah misalnya, ya kan? Maiswarah. Pecahkan hurufnya, min itu apa, sin itu apa, pecahkan hurufnya. Pecahan hurufnya ini kawa dibutiki. Nah, pecahan hurufnya itu dibutiki, saung lawan huruf ampun saurang. Ya sudah, kalau menyaung dengan huruf ampun saurang, udah tunggu biar di seberang lawan di menyeberangnya. Sekarang ini kita kembali. Di dalam huruf yang 5 huruf ini ternyata ada 7 huruf. Yang jahir adalah nun yang kedua, yang jahir adalah mim yang kedua. Ini benar-benar murni bahwa yang di sini adalah diri yang jahir yang menggawi. Yang pura-pura menggawi ini orangnya, yang pura-pura kita nih, pura-pura, sebut aja pura-pura kita. Karena bukan ini yang menggawi sesungguhnya ini, tapi yang dilihat menggawi orangnya ada 7 huruf. Antara jad dengan wujud. Wujudnya ini asalnya. Jadi kalau anak membaca huruf itu di buku itu halaman terakhir sudah simpulkan. Yang diberi jalan nikmat, maksudnya, tujuannya atau barangnya, kata-kata amta itu adalah diri atau jiwa yang kembali ke asal, tetap pulang kembali juga. Pokoknya bila kata kembali ada nikmat, pulang ke mukarrabin fi jannatin na'im. Itu aja rumusnya. Bila sudah kembali, ada lagi hurufnya, ada lagi suaranya, barangnya sudah. Ada bertemuan lagi, kan ada yang ditemui. Kalau bahasa kasarnya ada bertemuan lagi, sudah habis. Jadi karena ini sebenarnya ini nih sama ini kan. Sebenar-benarnya tubuh adalah Muhammad. Sebenar-benarnya nyawa adalah Muhammad. Sebenar-benarnya Muhammad adalah, kata baik ke sini juga biar sebenar-benarnya lapah menyebutkan sebenar-benarnya itu kata baik ke sini. Jadi yang membedakan itu bahasa sifat, bahasa asma, bahasa af'al. Itu yang membedakan. Sebelum ditutup, seperti biasa kita buka ruang mujakarah atau tanya jawab. Jiwa itu bisa mati kan? Jiwa. Ya. Ada anggota dengan nafsu jatuh maut ya. Setiap jatuh jiwa pasti mati. Ini pertanyaannya, jiwa itu matilah. Karena ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti maut itu diartikan mati. Ya lah. Karena maut itu diartikan mati. Maut itu ada berapa huruf? Ada mim, ada waw, ada maut. Jiwa besar terpelihara, taubat. Apa arti maut? Kullu nafsin jaikah. Jauh, ya lah. Orang berjika itu jauh, jaikah, kembali, mendekat. Berarti arti maut itu apa? Secara terjemahan orang mengartikan dengan mati. Ternyata kita pecah dulu perbiji. Maut dengan arti jiwa, dengan arti esa, dengan arti taubat. Berarti maut itu adalah jiwa yang terpelihara pada kesirikan. Berarti jiwa yang suci. Jiwa yang suci. Apabila jiwa yang suci, berarti ia kembali kepada esa. Inilah diterjemahkan dengan kata-kata mati. Berarti kata-kata maut itu adalah jiwa yang kembali
Berarti jiwa itu kan mau mati. Ada kembali. Lampu mati di sini ya. Mati katik lampu, matinya lampu. Ujar kita lampunya mati, nang mati kilometer kah, terapukah riap kanan kah? Sama itu. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap nang benyala. Yalah. Ini nang benyala nih. Tiap-tiap yang benyala pasti mati. Bahasa apanya? Bahasa jahir. Tiap-tiap nang benyala satrumnya kembali maka mati. Lampunya satrumnya matilah, satrumnya hilanglah. Kembali. Bulan nafsin ya ikatu. Jadi jiwa itu semua perangkat di tubuh kita ini, jangankan nyawa, jangankan napas, tubuh kita nang kasar ini kan kada mati ada. Yang asalnya daripada tanah kembali ke tanah, tanah kembali kepada air, air kembali kepada angin, angin kembali kepada api. Ya, api itu kan hidup, rohnya api itu ya angin. Coba nyalakan api, mancis, menggalda angin yang mengangkat api ke atas, menyala, kada mau menyala. Berarti rohnya daripada api itu adalah semua. Intinya kita ini mengkaji di sini adalah ilmu-ilmu bagaimana kita mengamalkan sesuatu itu bisa pada ketepatan. Kalau ada bahasa-bahasa atau ketepatan yang lain, boleh. Ada bahasa misalnya. Karena di dalam uraian itu kan bahasa yang membedakan. Guru ini berbahasanya seperti ini, cara menerangkannya. Guru seperti ini kan beda bahasa. Tergantung kepada amaliyah keseharian itu menentukan itu. Makanya ilmu itu kan dihisab. Duduk di majelis ilmu ini termasuk syahid. Ilmu yang menghantarkan kepada Rabb tadi adanya di ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Orang yang duduk puasa wajib, sholat wajib, orang Islam. Orang Islam cukup berpuasa, cukup ya sholat. Tapi orang yang ihsan tidak cukup itu. Ia harus mengenal, ia harus kembali. Itu kan dibuktikan sejarah, ya kan? Sejarahnya apa? Orang yang membunuh 99 nyawa genap dengan 100. Pernahkah sembahyang orangnya? Coba pikirkan. Orang yang membunuh 99, ia ingin bertaubat, bertanya dengan seorang pendeta, kata pendeta, apa yang kamu bunuh manusia semua? Semua manusia. Sesungguhnya kamu neraka. Dibunuhlah pendeta tadi. Genap 100. Ketemu orang yang berilmu, kata orang yang berilmu, kamu bertaubat. Temui Allah. Di mana temui Allah? Ke negeri seberang. Kenapa harus ke negeri seberang? Karena di negeri sini, ya kan? Di sini banyak yang apa bahasanya tuh jaganya bahasa tuh banyak orang-orang yang perilakunya kada baik. Kesana aja kan. Nah, lalu setiap langkah orang tadi itu hanya ingin menemukan Allah, ingin bertaubat, meninggal di titik antara daerah yang dituju dengan daerah yang ditinggalkan. Berabut ke malaikat kan? Ini sudah kita jelaskan semalam. Artinya kata malaikat ajab, orang ini akan aku ajab. Ujar malaikat rahmat, karena orang ini meninggal dalam keadaan ia bertaubat, ia mencari Tuhan. Ujar malaikat ajab, karena orang ini sama hidupnya kada pernah berbuat baik. Tahu kan? Perang jadinya. Akhirnya datanglah malaikat yang menyertai manusia. Akhirnya apa? Ujar malaikat yang adil tadi, ukur aja dari titik yang meninggal, ukur kepada negeri yang ditujunya dan ukur kepada negeri yang ditinggalkannya. Mana yang lebih dekat? Ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju. Akhirnya malaikat rahmat ngambil mayatnya, dapat rahmat, masuk surga. Sembahyang orang tadi adalah pernah sembahyang. Ada pernah sembahyang aja ada tahu. Masuk surga. Inilah membuktikan bahwa ia ingin menuntut ilmu tadi, ingin mencari Tuhan tadi, membuktikan jihad sudah itu. Itu menentukan sudah. Itu hanya satu kisah. Banyak kisah yang lain lagi. Orang-orang yang masuk surga sebelum melaksanakan sembahyang, banyak yang orang masuk surga. Dicontohkan sudah. Berarti membuktikan
Berarti siapa yang bisa membawa kita ke surga? Orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang dirinya ingin kembali kepada Tuhannya. Membuktikan itu sudah nyata sudah. Oh berarti kada pentinglah sembahyang. Menang sudah tahu, tinggalkan kata kau lagi sudah, karena sudah tahu. Itu kan sudah tahu. Sejarah-sejarah yang dahulu kan, tadi membunuh 99 tambah 100, ini kan tahu. Ilmunya itu kayak apa kada tahunya. Ilmu sembahyang apa? Dan contoh-contoh yang lain lagi kada tahu juga orangnya. Banyak contoh-contoh yang. Jadi kita yang sudah tahu, begitu meninggalkan sholat berarti hilang. Itu aja. Jadi contoh tadi asbabun kita cek, ternyata orang ini masuk surga karena ingin bertaubat. Sesuai ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu yang sepanjang hidupnya berbuat zalim, 1 tahun sebelum meninggal 1 bulan, ya kan, 1 hari sebelum meninggal ia bertaubat, akan aku ampuni. Jelas sudah di situ. Ini membuktikan. Ya, ada lagi yang tanyakan? Pokoknya kita Fatihah kita tuntaskan di amin. Kita tuntaskan Fatihah. Gitu aja. Baik, sebelum kita tutup, sedikit pesan bahwa kajian kita di sini tidak berada pada satu firqah atau kada berfirqah, jangan, karena lebih mengutamakan kesucian hati. Apapun sudut pandangan tentang hukum adalah menyangkut sikap hukum. Kalau sikap hukum itu sudah pasti berbeda, hukumnya tidak berbeda, sikap hukum yang berbeda, maka kita tidak duduk pada satu firqah. Itu kita yang lebih mengutamakan tetap menjaga kesucian hati kita. Itu lebih utama itu kita. Silakan berfirqah hendak NU kah, hendak Muhammadiyah kah, hendak Salafi kah, silakan berfirqah, tapi jaga hati tetap suci walaupun berbeda sikap hukum. Itu silakan. Kenapa? Konsepnya, kuncinya satu aja. Kita dihisab tidak ditanya tentang diri orang lain, tapi diri kita sendiri. Sudah. Dan perintah Tuhan, jaga diri kamu, jaga ampus diri yang sebenarnya diri. Jadi kita mengamalkan Quran juga tetap. Silakan berfirqah. Tidak mengharamkan, tidak melarang untuk berfirqah, tapi jaga kesucian hati. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.